Kicau, kicau mania, kicau, gini ya, kicau mania, puas, puas. Rasman ketangkep, oi, Rasman ketangkep. Termunya nyungsep, oi, termunya nyungsep. Satu termus udah ketangkep, tinggal dua lagi pada nyumpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum Rasman yaitu Ely Daneti sampai mengemis kepada Hotman Paris Hutapea supaya mengampuni Rasman ya. Kita tahu bahwa Rasman bagian dari Termol ya. Keputusan hukumnya sudah ingkrah dan akhirnya ditahan. Nah, menurut netizen ya, satu persatu Termol ya tidak berdaya lagi yang pada akhirnya pun ditahan. Tinggal Sylvester Matutina aja yang belum ditahan. Nah, menurut netizen ya, kenapa Rasman merapat menjadi Termol? Tidak lain adalah mencari perlindungan dari Jokowi. Tetapi kita lihat ternyata gagal mencari perlindungan, sehingga Rasman pun akhirnya harus menjalani penahanannya selama 1,5 tahun. Nah, Ely Daneti ini juga adalah bagian dari Termol yang tadinya yaitu tim daripada Egy Sujana ya, yang pada akhirnya pun menjadi Termol. Nah, gara-gara kuasa hukum Rasman Ely Daneti ini mengemis maaf dari Hotman Paris sampai ditanggapin oleh Hotman Paris. Tidak mau menyenggol gitu. Nah, di sini saya lihat Hotman Paris ini belakangan ini cukup wes ya, cukup smooth gitu. Ada nilai-nilai sosialnya juga tinggi. Saya lihat ya. Kalau ada petunjuk di hati nurani Pak Hotman dari Tuhan bahwa ada keajaiban, tiba-tiba dia memaafkan, itulah langkah yang terbaik. Mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat Pak Hotman. Kalau saya berharap, saya minta maaf sama Bang Rasman tanpa izin, tanpa koordinasi. Dan saya berharap ke Bang Hotman ada keajaiban dari Allah, dari Tuhan untuk dia memaafkan, atau tidak perlulah saling memaafkan, mungkin berdamai ya. Saya memintalah, sudahilah, semua sudah terpenuhi, berjalan dengan baik. Nanti kalau kita terlalu abuse, terlalu euforia, Tuhan akan memberikan jalan juga. Tupai itu sangat pintar melompat, suatu saat pasti kepeleset juga. Gua udah minta maaf sama Bang Hotman, ya. Gua nggak egois. Jadi Bang Hotman itu adalah senior gue dan dia itu panutan. Gue ngefans sama dia. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dan kita nggak bisa menyalahkan Bang Hotman. Ini kekhilafan gue. Yang artinya gue nggak mau menyalahkan orang. Ini sudah terjadi. Mari kita sikapi dengan dewasa. Bang Hotman juga gue udah baik kok. Tadi pagi juga gue udah mau mesen minyak wangi di live-nya dia ya kan. Ya karena dia gue fan sama dia gitu loh. Gue bisa maaf ya, gue bisa sesukses ini karena di dunia pengacara, karena gue beliau salah satunya senior yang jadi panutan gue, dan beliau memang tulang keras gitu. Itu yang gue ikutin. Nah, hari ini gue lawan dia karena gue berdasarkan kuasa. Setelah kuasa gue diputus, gue nggak ada komentar lagi tentang Bang Hotman. Dia tetap adalah panutan gue, Bang Hotman, salah satu pengacara panutan gue. Misalnya kapan? Udah kemarin. Responnya gimana, Bang? Hah? Respon Bang Hotman ada gak? Tadi juga pada saat Bang Hotman live, ya kan, gue pesan minyak wanginya, dia bilang, dia ngoceh, lama-lama dia pergi. Jadi artinya candaan gue sama Bang Hotman ini juga, gue bukan mengajukan diri untuk ini ya, bukan takut atau apa, tapi gue sebagai junior merasa diri bahwa gue memang udah keterlaluan sih. Gue selama gue megang kuasa di Bang Rasman keterlaluan, bahasa gue sama orang tua keterlaluan. Jadi gue nggak, apapun ambekan Bang Hotman sekarang udah nggak gue tanggepin. Berarti ini pembuktian juga ya Bang, artinya kan Bang Hotman sempat berdalih bahwa ya sudah, inilah memang penjara pengen bas ini dicabut. Berarti pembuktian Abang bisa bersidang lagi. Enggak gitu loh. Bas gue ini bukan dicabut oleh Bang Hotman. Bas gue itu dibekukan oleh pengadilan atas rekomendasi Kongres Advokat Indonesia. Dan gue adalah orang yang pernah ya dibantu oleh Kongres Advokat Indonesia. Makanya KAI nggak mungkin gue jelek-jelekin. Itu organisasi gue yang pernah menjadikan gue advokat. Jadi apapun mereka ngambeknya kayak apapun, Ibu Siti Jamilah Lubis mengambek sama gue, Bang Apollo sampai segala bisanya, gue nggak ada masalah. Karena beliau senior gue dan mereka punya jasa bagi hidup gue. Halo saudara Ely Daneti dan saudara Firdaus. Dulu bacotmu bukan main lantangnya.
seolah-olah kau bisa tolong orang, seolah-olah kamu bisa selamatkan si botak, si Rasman. Gayamu, mulutmu terlalu vokal. Wow. Ternyata sekarang ditahan, kau diam semuanya. Sekarang Rasman sudah masuk penjara, kau diam. Firdaus dan Elidaneti diam 1000 bahasa, nggak bisa ngomong. Ya, kau selalu teriak-teriak, pasti nggak bisa ditahan. Di PN nggak ditahan, di kejaksaan nggak ditahan. Karena kalian berdua itu adalah pengacara kapan, saya nggak ngerti. Kalau yang dituduhkan itu adalah pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka tidak bisa ditahan kecuali putusannya sudah inkrah, sudah final. Makanya begitu putusan kasasi, kan saya buktikan langsung ditahan kan. Di mana kau berdua? Hei, kamu Firdaus, itu seragam seolah-olah militer itu serius atau lelucon sih? Siapa yang takut sama kamu dengan begitu? Ya, siapa yang takut? Saya nggak pernah ketemu kalian berdua, Elidaneti maupun Firdaus, di perkara-perkara besar. Nggak pernah ketemu. Adanya hanya di cuap-cuap di sosmed, ya. Lihat Abang Hotman Paris ini. Sebelum kau jadi pengacara, nama Putra Batak ini sudah menjadi headline di berbagai koran dunia. Sebelum kau jadi pengacara, di awal tahun 90 ada di Herald Tribune, ada di Sydney Morning Herald, ada di New York Times, dan berbagai koran di Hong Kong dan Singapura. Itulah abangmu ini, Hotman Paris. Tapi tidak banyak bacot seperti kalian berdua, ya. Kalian mana pernah menangani perkara bisnis besar? Nggak ada. Saya nggak pernah ketemu kau dimanapun, ya. Gayanya aja pakai di seragam kayak militer. Aduh, kamu serius atau mau melawak sih? Saya mau tanya. Ini pertanyaan ini. Mau serius atau mau melawak sih? Lihat tuh, 90% pengacara di Indonesia ini Hotman Paris yang pegang pengacaranya. 90% kasus bisnis, lihat di jurisprudensi, lihat di berbagai buku-buku. 90% kasus bisnis di Indonesia ini Hotman yang pegang. 90%, ya. 90% kasus bisnis di Indonesia ini Hotman yang pegang, ya. 90% konglomerat Hotman yang pegang. Ribuan masyarakat saya tolong dan gratis. Kalian berdua di mana? Bacoknya aja, ya. Bacokmu aja yang gede. Sekarang nggak bisa selamat Rasman kan? Mana? Seorang pembela Pak Jokowi, seorang die hard untuk geng Solo. Apa yang menarik, para sahabat guys? Ternyata kasasi Rasman ditolak resmi dari Mahkamah Agung. Ditolak, udah ketok palu oleh Hakim Agung. Berarti Hotman Paris menang. Saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu? Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah pertanyaannya, dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, ini tadi saja. Ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi kenapa kemudian abang membela Pak Jokowi? Begini. Kok mati ya? Enggak. Tes. Begini. Kita ketawa. Begini. Iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama? Tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub.
aku masih buat. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame tokoh hentikan, maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus penegakan hukum. Oke. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Saya duduk di sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Oke. Ya? Oke, baik. Hari ini kami melihat ijazahnya asli dari fotokopi itu, ya, asli dari fotokopi yang beredar selama ini. Nah, ketika pertama yang disuruh melihat ke situ kan dari tim kami Pak Al-Katiri, dari tim sana Pak itu ada orang ya, dua aja, karena itu sudah ditaruh begini, semua pada megang, semua pada melihat, ya, akhirnya saya maju, saya lihat ada dua ijazah seperti map begitu. Ijazah itu ada ijazah SMA dan ijazah S1. Gimana aja ijazah SMA-nya? Fotonya kayaknya lebih mirip ya, lebih otentik dengan foto-foto masa mudanya dengan ini ya. Tapi kalau yang di ijazah S1-nya ya sesuai dengan yang ada di fotokopi selama ini, yaitu pakai kacamata. Nah, saya melihat itu dibuka, ada sampul plastik, kuku saya panjang, saya gerus, saya masukin tangan saya pegang, ada apanya di situ, apa namanya, embos apa? Embus. Terus ada apa namanya itu lagi? Watermarks. Kenapa embus dan watermark itu pertama saya lihat, karena saya lihat yang dibilang tidak ada, dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek. Juga Pak Firmanto dengan rekan-rekan pengacara yang lain berteriak dari belakang, itu barang bukti jangan dipegang ya. Itu barang bukti jangan dipegang ya, karena kalau dipegang itu rusak barang buktinya. Ya, saya katakan dia bohong, melakukan kebohongan publik. Yang paling bohong itu kamu. Enggak, kamu bohong sudah. Enggak, itu hak kita. Dari potong. Nanti Dia kan tidak ada. Ketika saya melihat itu dia kan tidak ada. Ya, gimana bisa tangannya nembus? Tangan nembus Dia plastik. tidak ada. Nggak Plastiknya bisa, dari samping. Kita- Itu dari samping. Bu Neti gimana caranya? Ya, gimana caranya coba? Ini kan kertas, kan ada tempat masuknya. Ada tempat masuknya, bohong banget dari ini. samping itu saya Bohong tonjok banget sama tuh, mobil itu nggak ada ini tempat saya. plastiknya. Jadi plastik Nggak ada. itu Nggak ada. kamu Nggak ngomong ada. ya, kamu sopan ya. Iya. Kalau kamu ingin dihargai sopan. Apa kamu Ya, sudah nggak sopan? udah kayak orang kurang sehat otakmu. Aduh, udah terus ngomong saya keluar itu. Ya, silakan. Mana tangannya mana? Mana tangannya mana? Yang batu yang dulu. Tangannya mana? Suruh keluar yang dulu. Tangannya mana? Suruh keluar. Saya suruh keluar dulu. Boleh kita datang kalau dia kurang mau pingin bukti, besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Bisa-bisanya pinjam ijazah Pak Guru. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah? Bisa. Ayo datang sama saya. Oke. Sekarang buktikan dulu. Kebohonganmu buktikan dulu. Dari samping. Iya. Nggak bisa. Nggak ada sampingnya, Mas. Nggak ada. Pak, tolong Pak. Sebentar. Ya, silakan. Yang lihat embos itu bukan saya sendiri loh. Waktu statement Pak Adinda Ratri Harun bilang ada embos, ada watermark, dijawab sama Pak Rusrio itu palsu. Walaupun ada embos, ada ini itu palsu. Ada di media loh. Pak Ratri Harun dengan menyampaikan juga. Itu ada map berlogo UGM. Ini mapnya, ini hard case, bukan plastik biasa seperti ini. Dan dia press sekali. Tidak logis. Ada tangan bisa meraba embos ketika itu ketat sekali plastiknya. Bukti itu penyidik yang melototin satu-satu. Ayo mau lihat silakan. Tapi ada arahan dari penyidik dan termasuk juga Pak Firmanto dengan rekan-rekan pengacara yang lain berteriak dari belakang. Itu barang bukti jangan dipegang ya. Itu barang bukti jangan dipegang ya, karena kalau dipegang itu rusak barang buktinya. Ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada embos. Kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Elidaneti sendiri?
Terima kasih. Siapa yang bilang yang nuding saya siapa? Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Bersama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh, kita bersyukur ya, Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah, saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding Roy Suryo tentang keahliannya. Dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron. Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Al-Katiri, saya geser tangan Pak Al-Katiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Nggak mungkin saya mengada-ngada. Di sini kan kalian entah di mana saat itu kami sudah menggugat dengan kebohongan Jokowi 2019 sampai 2020. Kemudian 2022. Itu jadi jangan sekarang kalian baru sudah merasa segalanya, membawakan atas nama siapa kalian? Kalau kami bertindak dan bersikap atas nama TPUA ya, jujur atas nama klien. Mana kliennya? Ada ditahan. Udah korban 2. Kalian siapa? Membawakan nama siapa? Boleh berpendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat, mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu. Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Kau yang sesat.